Kemarin gimana kronologinya IG bisa hilang tuh? Tiba-tiba hilang, Mas. Langsung Kenapa? logout gitu IG ku. Menurut kamu kenapa? Tapi kan udah dikasih tahu kalau tulisan yang kayak gitu di report rame-rame. Ya, jadi aku tuh nanya banyak orang tuh guys, direkomendasiin. Minta tolongnya cuma sama satu orang, tapi nanya itu ke banyak orang gitu. Ini kenapa akunku gitu-gitu. Terus pada ngomong dari 4 orang aku tanya, satunya bilang nggak tahu, dia nggak bisa mastiin. 3-nya ini ngomong, ini katanya di-report rame-rame dalam jangka waktu yang dekat dari tanggal 31 sampai tanggal 4. Setelah tanggal 4 itu mereda reportannya, di review sama IG itu 2 kali 24 jam baru hilang. Gitu. Oke. Berarti udah dari sebelumnya dong? Katanya dari tanggal 31 sampai tanggal 4 tuh memang di-report banyak orang. Tapi aku sampai cek replayku Thomas, tapi kira aku udah salah ngomong apa. Tapi nggak ada. Nggak ada ngomong apa-apa aku. Jadi selama 4 hari itu aku lagi diam memang. Gitu. Gak tahu kenapa. Terus kamu kan pas pertama hilang, kamu juga message aku kan? Mas, IG ku kenapa ya kalau kau sendiri? Itu loh, lagi chat ambek Mas Dean, aku lagi posisi dek pesawat, lagi nungguin orang-orang ngambil koper. Aku harus tolek cepet-cepet keluar. Ya wes aku HP-an sih. Terus habis itu, lah mau ngabari mamiku ndek IG toh, soalnya mamiku lebih sering buka IG. Mau ngechat lah, kok ke log out, tak pikir oh iki sinyalku elek toh Mas. Masuk lagi aku ke IG ku. Kok tulisannya ono unusual login gitu lah pakai bahasa Inggrisan, aku ya gak ngerti toh. Pokoknya ada tulisannya unusual gitu. Berarti wah ono sing masuk, tak pikir sopo, tapi kan aku nggak pernah ngasih password IG ku ya. Lagi nggak connect aja gitu. Terus aku login lagi nggak bisa tulisannya, tapi disuruh confirm nomor HP. Terus dikirimin kode OTP, tak verif, tapi nggak bisa login. Tulisannya nunggu 24 jam kan. Kalang kabut aku Mas, aku nangis-nangis di airport tau nggak sih, kayak anak hilang. Terus aku ya nggak tahu kan mau telepon siapa, mau telepon papi nggak mungkin, telepon mami nggak mungkin, takutnya kepikiran. Jadi aku tuh telepon temenku yang ngucapin save flight. Aku bilang tak telepon, thank you save flight, tapi IG ku hilang gimana ya? Gitu. Ya udah pasti aku nangis sambil jalan gitu. Sampai kalau misalkan ambil bagasi kan sebelah kanan, aku tuh jalan sampai ujung Mas Dean, dipanggil sama petugasnya, ibu mau kemana? Saya masih IG ku hilang Mas, udah kayak gitu. Terus saya bilang, iya saya antar ya ke sana ya ambil bagasi gitu. Terus habis itu pulangnya baru minta tolong sama temenku yang IG-nya itu pernah hilang. Ya itu, terus habis itu dikasih kontaknya, baru aku kontak. Dan ya katanya dia pun di-report sama orang-orang kata nih. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain aku waktu itu Mas Dean. Masalahnya sih bikin aku mungkin oke ya, sedih IG hilang, tapi kan udah kayak ya wis pasrah lah. Ada minta tolong ke orang gitu. Yang bikin aku shock itu klien loh Mas Dean. Kok jahat-jahat gitu kan, banyak sih wes langganan gitu-gitu. Maksudku kan ya wes deket gitu kan. Selama aku kerja sama mbak mereka, aku selalu minta deadline tuh H-1 minggu supaya nggak mepet, jaga-jaga. Terus kalau gini kan namanya musibah ya, nggak ada sih tahu. Di kontrak itu memang selalu ada kalau memang telat tuh bayar denda gitu-gitu kan. Ada penalti biasanya 25%, ada yang 10% gitu. Tapi kok apesnya aku lagi di link yang kebanyakan 20-25%. Terus mereka itu minta refund ambek dendanya gitu loh. Iya, sedendanya. Terus aku refund bilang sama dendanya kan? Terus aku bilang loh, ini kan musibah ya. Maksudnya aku tahu aku salah. Ini aku ngakuin kan IG ku hilang di saat yang gak diduga-duga. Tapi kenapa kok nggak cuma refund doang tanpa denda gitu loh Mas Dean. Ya terus dia ngomong kayak nggak bisa, kontrak tetap harus berjalan gitu-gitu. Jahat Pak. Jadi ibaratnya aku wes gak cuan tapi tambah nomboi gitu loh. Ibaratnya kan kayak gitu Mas Dean. Kalau mek ngembaliin aku nggak masalah sih, kan ya nggak rugi. Tapi loh dendanya itu kayak total 25% dari total dealingnya gitu loh Mas Dean. Ya, kayak misalkan anggap 10.000, kamu harus balikin 10.000 dan juga dendanya 25%, berarti 12.500 gitu kan? Maksudnya kayak ya torok banyak gitu loh Mas Dean. Terus waktu hari pertama tuh Mas Dean sing bantu aku tuh bebek kuning. Ya, kemarin kan ada yang hilang juga kan? Sama Kak Joka, aduh Kak Joka baik pol, dia sampai ngechat aku juga, ngasih bantuan. Dia bilang kayak, aku coba bantu cari ya, aku bantu tawarin gitu-gitu. Cuma baru dapat kabarnya kan besok.
besoknya itu waktu IG ku udah balik guys. Tapi kan maksudnya juga respect lah, aku bukan anak Onyx dibantu segitu ambek anak-anak Onyx, ambek BA ane, ambek manajernya juga gitu. Tuh ada yang nanya kamu kan jelasin Onyx dulu nih, gua dihujat Cok. Evos nggak bantu katanya. Enggak. Waktu hari pertama kan mungkin dari pihak Evos juga, kan aku chatnya ke Mas Dean kan waktu itu. Iya Cok, mereka ini nggak punya otak anjing. Terus aku chatnya ke Mas Dean soal lagi chat, terus Mas Dean yang ngomong suruh email Instagram kan. Email dulu, masukin dulu ya. Cuma belum ada feedbacknya gitu loh guys, aku tuh nggak tahu akunku tuh kenapa. Dan waktu hari pertama itu aku tuh nggak ngechat siapa-siapa memang, soalnya kayak masih shock gitu loh. Ya aku seharian tuh nangis terus guys, makannya enggak, kepikiran. Terus baru dapat kabar juga ada denda nih gitu-gitu. Maksudnya masih berusaha menerima kenyataan gitu lah guys. Ngumpulin energinya besok Rifanin gitu. Ya gitu lah. Sabar. Rusuh Cok. Mereka rusuh sabar. Enggak, ya hari pertama itu ya pasti kita udah ngomong lah. Kan aku juga bilang maksudnya masukin dulu datanya. Sama kayak kejadiannya itu, tapi biasanya itu ditanya dulu bahwa itu kejadiannya berapa lama. Cuman memang udah langsung dikontak dari kan itu Instagram tuh sama orang Facebook sama juga kan. Maksudnya Facebook sama Instagram kan satu company lah bisa dibilang. Udah di follow up di hari tersebut. Ya maksudnya kan nggak bilang juga gitu loh, kayak nggak bilang ke Kobe Pinibin terus pala lu. Hey Owen, pakai diamond 100 cuman ngomong doang ya, cuman buat ngetik doang di notis Cok. Capek gua mah. Ya alhamdulillah tapi udah syukur balik sih. Ini salah satu bukti kerja nyata Mas Dean ya. Jadi kayak waktu aku kontak yang orang yang bantu IG-nya CBB balik, orang itu udah ngomong kayak aku udah dikontak Mas Dean, katanya gitu, aku udah kasih harganya ke Mas Dean. Cuma Mas Dean, orang itu kasih harga ke aku mahal banget. Gak sama kayak yang Mas dikasih ke Mas Dean, terus aku nego-nego baru diturunin lagi harganya gitu. Cuma tetep aja mahal guys. Ya cuman memang ya ada yang bisa bantu juga, cuman jasa kan itu kan namanya kan. Ada juga, ya maksudnya kedua arah. Kalau Evos kemarin sih memang nanya juga itu, dan juga nanya satu lagi memang dari ordalnya, ada orang dalamnya kan di Instagram Facebook lah. Cuman kayak sekarang juga walaupun memang ada orang dalam gitu guys, dapat centang biru tuh sulit sekali sekarang. Susah banget sekarang dapat centang biru. Jadi bukan kayak random gitu sih. Jadi Instagram tuh sama randomnya sama seperti IG yang hilang kan random tuh, gak salah apa-apa di Mas Report hilang, sama centang biru pun agak sulit untuk dapet centang biru gitu. Ya enggak, maksudku aku cerita kayak gitu tadi kan berarti ibaratnya di belakangku tanpa bilang ke aku pun Mas Dan tuh juga udah kerja gitu loh, dia juga cari info gitu. Karena ketika aku sebut baru salam kenal aku Aiko, oh aku udah dikontak sama Mas Dan, jawabannya gitu. Berarti kan Mas Dan juga bantu gitu loh guys. Cuma memang tepatnya ya kan ibaratnya kalau misalnya kayak gitu kan juga harus rapat mbak yang atas ya, tim keuangan nih, ini oke nggak harga segini, soalnya harga segitu ya bukan harga sing murah gitu loh guys. Ya kalian mau bayari nggak apa-apa guys, yang mau patungan kita bisa gitu. Cuma kebetulan ya puji Tuhan nih IG ku udah balik sebelum cepet banget sih ya harus 2 hari. Bayar lebih besar, iya gitu ya, puji Tuhan lah guys. Berkat doa kalian juga. Soalnya memang biasanya even kayak apa namanya dari IG-nya sendiri pun biasanya butuh waktunya lumayan lama. Itu 2 hari minggu. Ya 2-3 minggu. Sakti sih itu 2 hari. Ya aku aja ngerasa kayak mukjizat loh guys. Kayak wah gak ngerti guys. Aku gak pernah dengar orang IG hilang balik 2 hari soalnya 3 hari gitu. Minimal biasanya 6 hari 7 hari. Ya puji Tuhan cepet lah guys. Soalnya aku ya ngerasa gak lapo-lapo IG ku hilang Terus pas hari pertama, hari kedua kamu ngerasanya gimana? Pasti ya itu kan maksudnya kan gini guys, apa namanya, sosial media itu kan wadah atau bisa dibilang apalagi influencer atau sosial media influencer ya, itu tuh udah kayak portofolio lu kerja kan. Terus tempat lu cari duit hilang gitu. Iya lah Mas Dan. Gimana kamu rasanya, gimana? Maksudnya perasaan kamu pada saat itu gimana gitu? Yang bikin aku sedih tuh aku sampai doa gini, maksudnya kok orang-orang tuh gak mikir ya aku kan punya tanggungan gitu. Ya kalau misalkan untuk hidupku sendiri ya puji Tuhan pasti cukup ya Mas Dean, bisa kerja ini itu. Kan aku punya tanggungan papi, terus aku biayai suster, terus aku kadang juga masih ngirim ke mamiku gitu-gitu kan, walaupun pisah rumah. Ya kan tetap orang tuaku, jadi aku tetap kerja tuh buat orang di sekitar gitu loh guys. Ya aku kan punya tanggungan, masa kok cetegane loh orang-orang tuh matiin sumber rezekiku gitu.
Ya nggak punya tanggungan sih gak popo gitu loh. Masalahnya, lek aku nggak kerja iki sih gak makan iki orang piro gitu loh. Orang berapa yang nggak makan? Yang bikin aku sedih tuh itu tok. Maksudnya kalau memang misal ya aku udah salah ngomong apa, terus IG ku hilang ya itu konsekuensi ya, teguran. Oh ya aku kedepannya nggak boleh gitu. Oke, terima. Ya aku gak ngomong apa-apa loh guys. Aku ndek, kalian tahu sendiri kan aku sering diguyoni BARP no lab ya karena aku sekarang di. Betul, Versik tuh juga sama. Cuman Versik tuh katanya memang sudah terproses sudah lama, katanya agak sulit untuk dikembalikan gitu. Dari awal juga udah diproses, dari awal juga udah diproses. Nggak semuanya itu ada yang memang bisa balik gitu loh. Butuh proses, pokoknya butuh proses dah. Soalnya kalau misalkan kayak minta diusut-usut gitu loh Mas Dean, maksudnya kan mereka juga bukan orang bodoh gitu loh. Kalau sampai ngerti IT, masa dia nge-reveal pakai account asli, nge-reportnya itu nggak mungkin guys. Emailnya juga pasti email palsu, nomor HP-nya ya palsu sisan gitu-gitu. Soalnya violation juga termasuknya banyak, mungkin nggak ada report doang kayak misalkan tiba-tiba akunnya di follow langsung 10.000 gitu, tiba-tiba 10.000 hama bot gitu, itu juga bisa. Soalnya itu termasuk violation juga atau disuntikin follower gitu ya. Disuntikin followers bisa juga ada indikasi kayak gitu. Terus juga ada kalau misalkan kalian nih akun kedua gua kan ada tuh, maksudnya aku ada akun kedua yang buat sama viewers kan, akun asalnya buat akun dulu tuh buat react TikTok, pas ngeklik IG itu keluar pop up di situ kan, aku nggak bisa pakai akun asli kan. Takut apa tragedi Telegram terulang lagi. Jadi pakai akun itu, aku bilang ke semuanya, aku akan follow back kalian semua, aku bilang gitu. Nggak bisa nge-follow back langsung semua pun kena violation. Jadi harus per berapa kayak gitu. Banyak. Akun provoke lalu akun provoke. Kalian nge-follow orang sehari di IG itu maksimal tuh 100. Lebih dari 100 tuh akunnya kalian langsung kena shadow banned. Dikiranya kalian bot soalnya. Ya banyak hal. Banyak hal. Cuman ya ini banget sih, maksudnya nggak apa ya kayak orang-orang tobat lah cok intinya lah. Kalau misalkan dari salah satu dari kalian ada di sini, kurang-kurangin yang kayak gitu, udah nggak ada kerjaan banget kalian. Maksudnya kalian melakukan itu untuk apa gitu? Untuk kesenangan tuh nggak make sense banget gitu. Lu matiin rezeki orang, lu matiin tempat orang cari rezeki gitu loh. Udah selalu banyak lu, bukan gua cok, gua ngingetin kalian, capek. Bukan lu fitnah kita, jika ada kalian, salah satu dari kalian di sini cok. Itu. Tuh dengar kata Ripal guys. War boleh nutup rezeki orang, jangan ya adik-adik semua. Tuh, dengar apa kata Ripal. Be like Ripal guys. Sebenarnya kita tuh enggak masalah gitu loh guys. Kan yang namanya hidup tuh pasti ada orang sing suka, ada orang sing nggak suka gitu kan. Ya kita ya, apalagi wes mainin di sosmed ya tahu lah, pasti ada sing nggak suka gitu. Tapi ya jangan sampai matiin sumber rezeki orang lah gitu. Kamu nggak tahu orang tuh hidupnya gimana, perjuangannya gimana, ngerintis akun, ngerintis karirnya gimana. Ya masa mau hilang no gitu aja kan ya. Gimana gitu loh. Gak mikir nol, kamu di posisinya orang itu tuh gimana gitu loh. Terus dibilangi udah hilang gitu kena musibah masih dihujat drama ya, perasaanmu piye ngono gak kudu emosi guys. Terus sebenarnya Mas Dean, aku tuh gak mau live Mas Dean. Aku pikir wesan tuh apa kan, tak pikir balik lama kan. So aku mikir apa tak offin aja ya sebulan ini gitu loh. Cuma aku mikir nanti IG ku moro-moro misal wis gak balik, terus Nimo aku juga gak jalan gitu kan. Gitu makanya terus aku mikir ya wes lah nge-live gitu. Saya wes mikir Mas Dean, lamane lagi sedih ditanyai terus kan makin sedih ya. Kemana lo tanya IG Mas Dean, dek komenku, IG-mu mana? IG-nya kapan balik? Gitu-gitu. Iyalah jadi nggak ada backup kan ya. Cuman kamu juga kan kemarin juga. Ya guys, BH gua kemarin nangis dua-duanya cok. BB biru, Aiko nangis, Sharon nangis. Sharon kenapa? Bingung gua. Sharon kenapa guys? Dibercandain sama viewer kayak tuh. Kenapa Sharon kemarin guys?